Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya. Maaf Pak Ustadz, saya non-Islam. Mau tahu konsep kehidupan dalam Islam. Apakah benar manusia itu hidup abadi seperti yang pernah saya dengar? Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada. Jadi jawabannya betul. Ya, konsep kehidupan manusia dalam Islam itu abadi betul. Kenapa bisa betul? Jadi dalam Islam awal mula kita manusia itu hidup memang mati. Awalnya mati menjadi hidup. Dulu manusia itu masih kondisi ruh, arwah gitu ya. Kapan mulai hidup? Ketika Allah Azza wa Jalla meniupkan ruh kita ini ke janin di dalam rahim perut ibu kita. Nah, ketika itulah proses kehidupan dimulai ya bagi Islam. Ketika kita di dalam kandungan perut ibu kita untuk beralih ke alam selanjutnya yaitu alam dunia ini, nah maka di situ ada disebut dengan lahir. Maka lahirlah ya, kita lahir ke dunia, itulah proses ataupun peralihan transisi dari alam rahim ke alam dunia. Gitu. Di alam rahim kita berenang ya di kubangan air ketuban, nah gitu ya, bisa nafas dan sebagainya. Tapi ketika sekarang susah, nah, itu urusan beda lagi. Nah, ketika di dunia, peralihan dari dunia alam dunia ke alam selanjutnya, ya dalam Islam itu disebut dengan alam barzakh, alam kubur atau alam akhirat. Nah, di situ dengan peralihannya adalah dengan mati atau wafat, ya. Ketika jatah umur kita, jatah rezeki kita itu sudah habis, maka kita wafat, beralih dengan kematian, gitu ya. Nah, nanti di alam selanjutnya ada lagi. Jadi proses perjalanannya masih panjang. Disebut dengan alam kubur atau alam barzakh. Di situ berapa lama kita? Wallahu a'lam. Tergantung amal ibadah kita, ya. Dan setelah alam barzakh kita disebut dalam Islam itu ada yaumul ba'ats. Hari dibangkitkan. Kita bangkit kembali dari kubur. Kemudian ada lagi yaumul mahsyar. Di padang mahsyar kita dikumpulkan ratusan miliaran manusia. Disitulah ada iblis ceramah gitu ya. Ada lagi yaumul mizan. Terus sampai ujung-ujungnya di surga dan neraka. Antara surga dan neraka. Kita hidup sebenarnya abadi gitu ya. Yang sementara itu hanya dunia ini. Ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-154. Kalau tidak salah ini, maaf ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ini maaf ya jenengan, mungkin Anda non-Islam tapi mudah-mudahan menyimak ini bukan berarti saya mengutip dengan hanya di firman Allah saja karena yang saya tahu itu. Jadi di Al-Quran itu dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan mereka berkata atau menganggap ya orang yang mati di jalan Allah, syahidkah ya, atas peperangan dan sebagainya, itu mereka meninggal. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya gitu ya. Jadi tetapi mereka itu hidup, senantiasa hidup dengan memperoleh kenikmatan, ya tentunya kenikmatan yang Allah janjikan. Itu konsepnya. Kemudian di firman Allah surah Al-Bayyinah, ada di ayat-ayat terakhir itu ya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Khalidina fiha di sini dikatakan mereka kekal abadi. Ya gitu ya. Nah, maka dari itu konsep kehidupan sebetulnya dalam Islam itu abadi. Ya, cuman yang memisahkan inilah yang menjadi perdebatan di antara kita, maksudnya apa itu artinya mati, apa itu artinya wafat, apa itu artinya meninggal dunia gitu ya. Maka Islam tidak memiliki makna ataupun berkonsep orang yang sudah meninggalkan dunia ini
mereka sudah tenang. Oh, belum tentu. Bisa jadi mereka itu tidak tenang karena dulunya pernah, maaf ya, ghibah, ngomongin orang, belum sempat minta maaf. Pernah memfitnah orang, belum sempat minta maaf, belum teradili, belum kena hukum dan sebagainya. Ada yang berbuat zolim, ada yang meninggalkan hutang, walaupun baik, soleh, matinya syahid, tapi meninggalkan hutang. Itu tidak akan tenang hidupnya di alam selanjutnya setelah dunia. Begitu, itu konsep dalam Islam. Namun secara umum, konsep kehidupan dalam Islam betul memang abadi. Kita akan hidup abadi. Nanti apakah kita golongan neraka, apakah kita golongan surga, di situ abadi. Namun dalam Islam beda, golongan neraka itu ada dua golongan, golongan surga hanya ada satu golongan. Di neraka bagi umat Islam ada golongan yang temporer, sementara. Jadi dia hanya mendapatkan waktu di neraka ini, kemudian ujung-ujungnya nanti ke surga gitu ya. Tapi ada yang konsepnya, ada yang memahami ataupun pemahaman Islam dia lama, khalidina fiha, di jahanam ataupun di neraka. Nah, disinilah perbedaan pemahaman konsep kehidupan dalam agama Islam dan agama yang lain. Mohon dimaklumi, mohon maaf kalau misalkan jawaban ini terlalu vulgar ataupun menyinggung, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih saudaraku atas pertanyaannya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.